Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arkanu khutbatayil jum'ah wa syurutuhuma. Arkanul khutbatain khamsatun. Al-awwal hamdullah fihima fala budda min lafzil hamd au mastuqqa minhu wala yakfi asyukru lillah. Atsani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi sihatin wala yakfi rahimallahu muhammadan au sallallahu alaihi wa in ada ala madhkurin wala yustaratu lafdhu muhammad. Ats-tsalits al-wasiyatu bit taqwa fihima wa hiya imtithalul awamir wa jinabun nawahi fala budda minal hath ala ta'ah aw zajri anil ma'siyah binahwi ihdharu iqaballah awin nar wa la yakfi at-tahdzir minad dunya. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang rukun khutbah, rukun dua khutbah, rukun dua khutbah Jumat. Setelah kita mengetahui dalam syarat sahnya sholat Jumat, dalam syarat sah sholat Jumat, ketika kita ingin sholat Jumat kita sah, di antara syaratnya kemarin yaitu didahului dua khutbah. Berarti menaruh dua khutbah di sebelum sholat itu menjadi syarat, menjadi syarat. Syaratnya sholat harus didahului dengan dua khutbah. Lah dua khutbah ini memiliki rukun, kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika berkhutbah. Apa saja kewajibannya? Arkanul khutbatain khamsatun. Rukun-rukun khutbah khamsatun ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima. Pujian kepada Allah fihima di dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua harus ada pujian kepada Allah. Fala budda min lafzi alhamdu. Maka harus daripada menggunakan lafaz alhamdu. Jadi yang menjadi rukun kewajiban bagi orang yang berkhutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada lafaz pujian kepada Allah, yaitu ucapan alhamdu. Itu yang pertama. Kalau nggak pakai alhamdu bagaimana? Au mastuqqa minhu, atau pecahan daripada hamdu. Pecahan daripada hamdu. Bisa pakai fi'il madhi hamidah, hamidullah bisa. Atau ana hamidun lillah bisa. Terserah, pokoknya pecahannya boleh. Pecahannya boleh. Wala yakfi asyukru lillah, nggak boleh diganti karena rukunnya itu harus pakai lafaz ha mim dal. Itu rukunnya sudah. Kalau diganti walaupun artinya sama nggak bisa. Asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Kan biasanya kita kalau khutbah ceramah mau itu biasanya memulai dengan alhamdulillah. Kemudian apa biasanya? Setelah alhamdulillah syukur kepada Allah, gitu ngartikannya. Ngartikannya syukur kepada Allah. Kalau kita ganti ketika khutbah Jumat asyukrulillah, nggak boleh, walaupun artinya sama, nggak boleh.
Yang disebutkan dalam takrirat di sini hamdulillah fihima. Kemudian yang dipakai syarat yaitu lafadznya alhamdu. Tapi seharusnya ditambah ini. Lafadz Allah juga harus. Diganti lafadz selain Allah nggak boleh. Oh tak ganti Ar-Rahman aja, nggak boleh. Wasartu kaunu bilafdi Allah. Syaratnya juga dalam memuji Allah itu harus memakai lafadz Allah. Nggak boleh diganti Alhamdulillahirrahman, nggak boleh. Harus Alhamdulillah itu. Nggak boleh, kalau ditambahi sifat yang lain nggak masalah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim nggak masalah. Kalau diganti Allahnya dengan sifat-sifat yang lain nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua, kewajiban yang harus diucapkan bagi orang yang berkhutbah yang kedua adalah as-sholah ala Nabi SAW. Bersolawat atas Nabi SAW fihima di dua khutbahnya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Bi ayyi sihotin, dengan dengan luha apapun, dengan bentuk kalimat apapun, bentuk sholawat apapun, wis mau sholawat tibil gulub boleh, semua sholawat sudah terserah, pokoknya sholawatnya kepada Nabi SAW. Kalau sholawat kepada kota nggak boleh, sholawat kepada negara nggak bisa, nggak cukup, harus sholawat kepada Nabi SAW. Diganti juga nggak boleh, kan sholat itu kan artinya rahmat, tak ganti aja wis rahimahullahu Muhammadan, nggak bisa, wis jangan ngenyang ya, sholawat ya sholawat, mau sholawat bermacam-macamnya sholawat nggak apa-apa, pokoknya jangan diganti sholawat, lafadz sholahnya itu jangan diganti. Kemudian juga nggak cukup sallallahu alaihi wa in ada alamat kurin, nggak cukup alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi, nggak boleh. Atau alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan misalnya, kemudian sholawatnya sallallahu alaihi, loh kok ada kembalinya tadi, kembali kemana? Kembali ke Muhammad tadi, arsala Muhammadan, tetap nggak boleh walaupun ada kembalinya ya. Sekalipun domirnya ada kembalinya nggak boleh. Wala yustaratu lafdzu Muhammad, tidak disyaratkan memakai lafadz Muhammad. Misalnya pakai nama-nama nabi yang lain nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kenapa kok di sini nggak apa-apa pakai nama-nama yang lain, tapi kalau lafadznya Allah tadi alhamdulillah nggak boleh pakai selain lafadz Allah? Kenapa? Kalau selain lafadz Allah itu satu sifat saja, misalnya Ar-Rahman ya Rahman saja, nggak bisa Rahman kemudian nyangkup kepada Al-Qahar, nggak bisa. Satu sifat. Tapi kalau kita sebutkan alhamdulillah pakai Allah, apa maknanya Allah? Semua sifat yang mulia. Jadi 99 nama itu sudah kecakup dalam lafadz Allah. Likhtisosihi bihi ta'ala ikhtisoson taman walifahmi jami'i sifatil kamal inda dzikrihi, difahami seluruh sifat kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah inda dzikrihi, ketika menyebut lafadz Allah. Menyebut lafadz Allah itu sudah mencakup semua sifat kesempurnaan, jadi cukup. Tapi kalau nama Nabi Muhammad boleh nama yang lain, bisa sallallahu ala mahi, bisa sallallahu asadullah misalnya, terserah ya, boleh sallallahu ala yasin, sallallahu ala toha, apa-apa. Ini untuk sholawat. Yang ketiga, kewajiban yang harus disebutkan di dua khutbah, al wasiyatu bittaqwa fihima, berwasiat dengan ketakwaan fihima di dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Apa inti daripada wasiat takwa itu? Wahia imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menaati perintah dan menjauhi larangan. Ini inti daripada wasiat bittaqwa. Fala budda minal hadd ala ta'ah,
kalau sudah disebutkan seperti itu, menaati perintah dan menjauhi larangan, maka harus ada anjuran atas ketaatan dalam mewasiati, harus ada. Itu yang pertama. Atau kalau nggak ada anjuran untuk ketaatan, awizajri anil maksiyah, atau larangan daripada bermaksiat. Dalam khutbahnya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, langsung ittaqullah atau atiullah, taatlah kepada Allah. Itu ya. Setelah itu langsung misalnya baca ayat inna atoina atau yang lain, kemudian duduk dan seterusnya, nanti ada rukunnya. Boleh sudah cukup sudah. Karena menyebutkan salah satu daripada makna takwa tadi itu boleh, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar menganjurkan kepada ketaatan saja atau melarang daripada kemaksiatan saja boleh, milih salah satu boleh. Tapi kalau menurut Imam Romli, fala budda minal had ala ta'ah, harus bentuk anjuran kepada ketaatan. Larangan saja nggak boleh. Larangan saja nggak boleh, harus ada ketaatan. Kalau mau menyebutkan dua atau kalau pilih salah satu ya pilih al-had alat ta'ah, anjuran kepada ketaatan. Atiullah itu menurut Imam Romli. Binahwi ihdaru iqaballah awinar, contoh larangan ya, contoh larangan daripada kemaksiatan. Ihdaru iqaballah, berhati-hatilah daripada siksaan Allah. Awinar, berhati-hatilah daripada neraka. Wala yakfi at-tahdhir minad dunya, tidak cukup warning, kehati-hatian daripada dunia saja. Jangan dekati dunia. Dalam dalam khutbahnya setelah sholawat, ihdaru minat dunia, karena dunia termasuk tempat lalai misalnya, seperti itu. Gak cukup, nggak menyebutkan ketaatan, nggak menyebutkan meninggalkan kemaksiatan, nggak cukup. Ini sepakat ittifaqon, di situ nggak ada ittifakonnya, tapi dalam ibarah yang lain itu pakai ittifaqon. Imam Romli dan Ibnu Hajar sepakat ini nggak cukup. Tahdzir alat dunia, minat dunia saja nggak cukup. Ini daripada 3 rukun. Nanti ada 5 rukun kan, 2 rukun kita sebutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah.